Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Lita dan hari ini aku pengen bahas judul yang menurut aku adalah salah satu masterpiece, Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin. Aku nyebutnya Attack on Titan aja ya, soalnya kadang lidah aku tuh gampang keselio. Yang dikarang, ditulis dan digambar oleh autor yang bernama Hajime Isayama, di mana komik ini adalah komik asal Jepang dengan demografi shonen. Ya, demografinya di situ adalah shonen. Menceritakan tentang kehidupan manusia di mana dunia mereka itu dikelilingi oleh tiga tembok raksasa, tiga tembok besar yang bernama temboknya itu Maria, Rose, dan Sina, di mana tembok itu berfungsi untuk melindungi mereka, umat manusia di dalamnya, dari makhluk pemakan manusia yang berbentuk raksasa yang mereka sebut dengan Titan atau Kyojin atau Titan. Komik ini dimuat di majalah yang bernama Besatsu Shonen Magazine yang diterbitkan oleh Kodansha. Nah, serialisasinya itu mulai dari September 2009 sampai April 2021. Jadi di Jepangnya sana sudah tamat ya. Kemudian untuk tankobonnya atau seri komik cetaknya itu diterbitkan sebanyak 34 volume dan ini adalah volume terakhirnya. Untuk volume terakhirnya itu diterbitkan di Jepang pada Desember 2021. Manga ini sangat sukses di mana kesuksesannya itu membuat manga ini terjual 100 juta kopi pada Desember 2019 dalam bentuk cetak fisiknya. Genrenya itu action atau laga, terus juga dark fantasy dan juga post apokaliptik di mana dia menceritakan tentang zaman di mana umat manusia yang terancam musnah. Oke, selanjutnya kita akan lihat secara detail ya tentang komik ini. Ini adalah penampakan depan dari sampul Attack on Titan volume 34. Jadi bentuk desain dari sampulnya itu dia doff, jadi bukan mengkilap. Kemudian ini terbit di bawah Level Comics, di mana dia ditujukan untuk pembaca dewasa. Di bawah penerbit Alex Media, penerbitnya adalah Hajime Isayama. Jadi untuk cover depannya itu adalah gambar dari masa kecil Eren, Mikasa, dan Armin, di mana mereka itu berlarian di atas bukit, di mana Eren sering tidur di bawah pohon ini. Jadi ini adalah spinnya. Di spinnya ini ada logo Level Comics, kemudian judul Attack on Titan. Ini adalah tulisan volume 34, ditulis 34, yang dimana ini adalah volume terakhir. Kemudian nama autor. Jadi ini covernya itu gambarnya nyambung sampai ke belakang. Nah, di belakang covernya itu ada masa lalu dari karakter-karakter tambahan atau teman-temannya Eren ketika masih kecil juga nih ya. Untuk di Indonesia ini dia kategorinya untuk adult comic, walaupun di Jepangnya sana dia shonen, tapi kalau di sini mungkin kategorinya lebih ke seinen ya, karena genrenya kan berat gitu, terus juga mengandung unsur kekerasan, gore, dan lain-lain. Untuk 18 tahun ke atas, harga Pulau Jawanya 40.000, di mana ini ada kenaikan ya, di volume sebelumnya itu harganya 30.000 karena ada kenaikan harga dari kertas koran, dan juga menurut aku ini kertasnya juga lebih untuk volume ini dia lebih banyak sih halamannya. Kita baca untuk guncangan tanah terus merenggut nyawa satu demi satu dan menginjak-injak daratan di luar Pulau Paradis. Sementara itu, Armin, Mikasa, dan yang lain telah memastikan titik sasaran penyerangan Eren. Meskipun kehilangan banyak nyawa, baik itu musuh, kawan, dan yang dulunya teman, akhirnya mereka berhasil mengejar Eren. Tapi kita langsung buka halaman pertamanya. Jadi ini nggak ada halaman warnanya. Untuk kertasnya tuh kertas koran. Di Jepangnya sana judulnya Shingeki no Kyojin by Hajime Isayama. Diterbitkan di tahun 2021 oleh Kodansha, dan di sini menjadi Attack on Titan. Diterbitkan volume terakhirnya ini di tahun 2022. Nah, kalau Attack on Titan ini dia nggak ada kayak daftar isinya gitu, jadi langsung ke halaman pertama dari cerita. Untuk tipikal art stylenya, artworknya, ini tuh lebih ke apa ya, surrealis atau gimana. Jadi nggak terlalu rapi,
kayak sketsa-sketsa kasar gitu, tapi kalau yang aku baca yang versi buku ini sekiranya lebih gampang dilihat, dibaca gitu daripada yang mungkin versi majalahnya ya. Di sini nggak ada halaman, maksudku nggak ada kayak halaman, nomor halamannya. Jadi aku nggak tahu ini ada berapa halaman untuk volume ini, tapi aku rasa ini tuh lebih tebal dari yang volume-volume sebelumnya. Karena ini kan volume terakhir ya. Jadi juga nggak heran kalau harganya lebih mahal. Jadi ini di volume ini menceritakan tentang bagaimana para kawan-kawan yang beraliansi untuk menghentikan Eren yang mencoba untuk menghancurkan, meluluhlantahkan dunia. Dimana dalam usahanya itu juga para kawan-kawannya ini dihadang oleh para titan-titan yang terdahulu yang dibangkitkan oleh kekuatan perintis. Nah, kalau di majalahnya itu sebenarnya yang majalah terbitan bulanannya ceritanya tuh hanya tamat sampai di sini. Nah, tapi kalau di sini ada panel terakhir di mana panel ekstra, di mana panel ekstra tambahan ini tuh muncul sekitar beberapa minggu setelah serialisasinya ini selesai, yang sempat membuat gonjang-ganjing dunia perdunia mayaan Shingeki no Kyojin saat itu. Di mana, nah di sini di panel ini diperlihatkan bahwa ada 3 orang ya berkunjung ke makamnya Eren. Dimana di sini teorinya adalah kalau ini adalah Mikasa dengan keluarganya. Jadi dia menikah, punya suami dan punya anak. Dimana untuk teori ini adalah suaminya itu Jen. Kemudian di panel berikutnya ini ada pohon yang pohon makam Eren dengan background dunia yang sudah modern. Jadi ada bangunan-bangunan di sekelilingnya tuh yang sudah menjulang tinggi gitu. Nah, di sini Mikasanya tampak sudah tua, dengan yang kemungkinan di belakangnya ini adalah anak cucunya. Kemudian panel berikutnya adalah Mikasa yang terlihat sudah tua mengunjungi makam Eren, dan selanjutnya Mikasa yang sudah meninggal dengan tetap memakai scarf warna merah. Dan di sini diperlihatkan bahwa dunia yang semakin modern itu telah hancur akibat perang. Sepertinya kayak perang susulan gitu. Ya, sampai akhirnya menjadi hancur lebur kotanya ini. Dan ini kayaknya semacam time skip beberapa puluhan atau mungkin ratusan tahun. Nah, di sini diperlihatkan seperti ada bocah gitu, kayak dia berpetualang dengan anjingnya menemukan pohon yang sepertinya ini pohon makam Eren yang sudah semakin besar ya, membesar hingga membentuk seperti gua gitu. Nah, ini benar-benar menyisakan sebuah tanda tanya yang besar. Apakah cerita ini adalah sebuah open ending ya? Tapi mungkinnya emang ini open ending ya. Tapi apa maksud dari gambar ini tuh benar-benar dipertanyakan. Apakah ini tuh berarti kekuatan Titan masih ada? Ataukah bagaimana menurut kalian? Ini untuk yang tambahannya. Nah, Attack on Titan ini dia ada light novelnya, terus juga ada berbagai macam komik lainnya. Jadi kayak ada komik spin-off-nya gitu yang berjudul Before the Fall. Terus Before the Fall ini dia ada sebanyak 17 volume. Terus juga ada No Regrets atau Kuniaki Sentaku, sebanyak 2 volume menceritakan tentang masa lalu Kapten Levi, di mana dia saat masih tinggal di dunia bawah dan akhirnya masuk ke pasukan penyidik. Kemudian ada The Lost Girl, di mana di sini 2 volume menceritakan tentang spin-off-nya Annie Leonhardt dan Mikasa Ackerman. Dan ketiga dari spin-off ini diterbitkan di Indonesia. Tapi untuk yang 2 seri dari
The Lost Girl sama No Regrets ini bener-bener langka dan gaib banget. Nggak tahu nanti Alex bakalan cetak ulang apa gimana, soalnya aku nggak sempet koleksi dan aku cuma koleksi yang versi cerita regulernya aja, cerita utama. Soalnya untuk spin-off-nya itu nggak digarap oleh Hajime Isayama tapi oleh orang lainnya ya. Kemudian ada adaptasi animenya, ada 4 season, dimana untuk 3 season pertamanya itu diadaptasi oleh Studio Wit, dan juga untuk yang season 4-nya ini oleh Studio Mappa. Nah, season 4-nya ini masih belum tamat, jadi terbagi oleh beberapa part gitu. Kemungkinan nanti ini yang untuk part terakhirnya kita tunggu aja kapan penayangannya. Terus juga ada adaptasi live action filmnya. Terdiri dari 2 sequel yang pemerannya itu mendiang Haruma Miura. Juga ada video gamenya. Tapi terlepas dari kesuksesan komik ini, kayak di Amerika Serikat, kemudian di Jepang, dan juga di negara-negara Asia lainnya, nah komik ini tuh menimbulkan kontroversi karena menginterpretasikan politik, khususnya di negara Tiongkok sama Korea Selatan. Jadi yang membuat cerita ini semakin menarik itu adalah fakta bahwa selama ini pemerintahan kerajaan itu dikendalikan oleh militer, dan raja yang ada selama ini tuh hanya raja boneka alias bukan raja sebenarnya. Nah, jadi kalau di awal-awal itu kita akan berpikir kalau oh berarti musuh utamanya itu adalah Titan kolosal yang muncul di awal, dimana tujuan utama dari cerita ini adalah membantai Titan sampai habis. Ternyata justru musuhnya itu adalah umat manusia itu sendiri, mana bahkan di luar pulau pun ada sebuah kehidupan lagi, kehidupan dunia modern yang terbagi atas beberapa ras dan negara, dimana mereka yang ada di luar pulau ini menganggap bahwa mereka yang ada di dalam tembok adalah musuh. Mereka itu menyebut para penghuni dari tembok itu adalah iblis pulau. Dan di sini ditemukan bahwa identitas asli dari Titan yang selama ini memangsa manusia itu adalah manusia yang disuntik oleh cairan khusus yang bisa membuat mereka bermutasi menjadi sesosok monster raksasa yang memangsa manusia tanpa akal. Sampai pada suatu momen Kapten Levi ini terkejut. Berarti selama ini dia menghabisi Titan sekaligus ia membantai sesama manusia. Dan ternyata bahwa ayah Eren yang selama ini dicari entah kemana kabarnya itu identitas aslinya adalah manusia dari luar tembok yang masuk ke dalam. Nah kemudian dia bagaimana ceritanya agar Eren ini memiliki kekuatan Titan juga karena dari ayahnya ya. Di sini umat manusia itu terbagi dari 2 bangsa, di mana ada bangsa Eldia dan bangsa Marley. Mereka ini hidup saling berperang satu sama lain. Dalam perjalanan hidupnya, bangsa Eldia ini dihantui oleh propaganda politik dan juga sebuah kesalahan di masa lalu, di mana bangsa Eldia ini dicap telah membuat bangsa Marley sengsara atas dosa-dosa mereka yang telah membantai habis rakyatnya, hingga mereka bangsa Marley ini tidak bisa memaafkan dosa-dosa bangsa Eldia sampai ke anak cucunya sekarang ini. Jadi mereka-mereka bangsa Eldia yang masih tersisa di luar pulau, yang tinggal di luar pulau Paradis itu, mereka kayak didiskriminasikan gitu loh. Titan bernama Ymir Fritz itu adalah Titan perintis atau sosok Titan pertama, di mana dia ini akhirnya membagi jiwanya menjadi 9 bagian dan mewariskannya sampai ke keturunan-keturunannya, mana 9 Titan ini akhirnya menjadi sebuah alat perang dari bangsa Marley dan Eldia itu sendiri. Nah, cerita ini akan dibawa sampai di mana Eren itu memutuskan untuk meratakan dunia, meluluh lantahkan dunia, atau kita sebut dengan rumbling, hingga pada suatu ketika mau nggak mau para prajurit Marley seperti Rainer dan lain-lain Speak, nah itu beraliansi dengan pasukan penyidik yang menentang Eren untuk membantu dan meyakinkan Eren agar menghentikan rumbling atau menghentikan guncangan tanah ini. Karena di situ Titan-Titan yang melindungi tembok itu semuanya runtuh, dan sebanyak 80% umat manusia itu mati terinjak-injak oleh ribuan Titan kolosal yang melindungi di dinding ini. Oleh karena itu beberapa dari orang-orang penyidik, khususnya teman-temannya Eren, itu menginginkan agar rumbling ini untuk dihentikan. Nah, di sini muncul permasalahan baru, di mana lahir fraksi Yegeris, yaitu pembela Eren ya, pembela idealismenya Eren, di mana mereka ini pro untuk menghabisi musuh di luar pulau seperti bangsa Marley. Akan tetapi sikap mereka yang
terlewat patriotisme ini akhirnya terkesan seperti anarkis dan juga radikal, di mana mereka itu nggak segan-segan untuk menghabisi atau menyakiti orang-orang yang nggak sepaham dengan paham dari para Jaegeris ini ya. Dan untuk Alex Media, terima kasih banyak karena sudah menerbitkan Attack on Titan sampai volume terakhir, sampai selesai dan nggak mandek. Dan juga untuk volume awalnya itu sudah termasuk langka ya. Jadi volume belasan itu udah nggak ada. Jadi aku tuh pertama kali koleksi komik Attack on Titan itu waktu aku mahasiswa baru tahun 2014. Nah ini aku beli ini volume pertama yang aku beli. Jadi ini bukunya udah aku sampul plastik. Nah jadi udah menguning gini. Ini bahkan dalamnya udah menguning ya. Dulu harganya 20.000. Nah jadi aku sempat hiatus koleksi komik itu selama 5 tahun. Karena aku pindahan rumah dan komiknya sempat hilang gitu. Nah ketika bongkar gudang komiknya ketemu, itu aku cari ke toko buku, ternyata volume-volume awal itu udah kosong. Sampai aku bolong di volume 14, 17, 18, 19. Untuk cetak ulangnya itu sebenarnya udah ada yang seri awalnya tuh, tapi cuma yang volume 1 sampai 7 atau sampai 8. Nah aku dengar kalau bakalan cetak yang versi omnibus, jadi yang kayak versi 3-in-1-nya gitu loh. Kabar buruknya kemungkinan kalau versi omnibus itu dicetak, berarti yang cetak ulang kertas korannya itu nggak dilanjutin dong. Aku berharapnya sih semoga aja untuk yang versi newspapernya itu tetap diterbitin sampai selesai, seenggaknya sampai volume 19 lah, karena aku yakin orang-orang yang ingin koleksi ini tuh masih banyak bolongnya di volume belasan awal ya, karena kalau volume 20 sampai 30 sekiannya tuh aku masih banyak nemuin di toko-toko buku. Karena apa? Untuk yang versi omnibusnya tuh aku yakin dari segi harganya tuh pasti nggak main-main mahalnya, karena untuk yang versi ini aja udah harganya 40.000 kan. Jadi buat Alex, terbitin ulang dong sampai selesai. Untuk kesan endingnya itu ini macam-macam orang ya. Ada yang orang puas dengan endingnya seperti ini, tapi ada juga yang nggak puas. Kita dibuat mikir apakah untuk di masa depan itu kekuatan Titan akan tetap ada, ataukah kekuatan Titan itu hilang tapi diganti dengan perang modern yang mengedepankan teknologi. Tapi yang pasti komik Attack on Titan ini menurut aku adalah salah satu judul masterpiece, di mana perjalanan kisahnya itu, jalan cerita ini tuh ternyata lebih berat dari yang kita duga di awal, di mana kita kira ini hanyalah perang melawan monster raksasa yang menghabisi umat manusia, ternyata bukan, di mana dalam kehidupan itu musuh utama manusia itu adalah sesama manusia itu sendiri. Oke, jadi segitu aja kayaknya untuk review buku hari ini. Terima kasih untuk kalian sudah menonton video ini. Silakan like dan subscribe-nya. Mohon maaf kalau misalkan aku ada kesalahan. Aku terima kritik dan saran dari kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!